Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman dari SMA se-Jabodetabek. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Alfi Rivaldo Pangestu. Di sini saya sebagai konsultan pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi, saya akan membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan seputar perkuliahan khususnya di UMN. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang sangat penting mengenai perkuliahan di UMN, mulai dari gedung, fakultas, program studi, jalur masuk, hingga beasiswa yang ada di UMN. Jadi pastikan teman-teman untuk mendengarkan dengan seksama informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini, karena akan sangat berguna untuk perkuliahan teman-teman nantinya. Jadi saya akan memulai presentasi ini dengan sejarah singkat tentang UMN. Karena seperti pepatah yang tadi, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih sama UMN. Oke, jadi UMN ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang didirikan dan di bawah naungan Kompas Gramedia, salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, bingung. Biasanya kan kalau perguruan tinggi itu didirikan oleh yayasan pendirinya dan yang menaunginya. Nah, tapi berbeda halnya dengan UMN, ini yang menjadi nilai yang menarik dari UMN karena didirikan oleh salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia, yaitu Kompas Gramedia. Nah, dan pada awal berdirinya pada tanggal 20 November 2006, UMN ini tidak terletak di Gading Serpong di tempat kita sekarang ini, teman-teman. Karena UMN kegiatannya beroperasi di gedung Wisma BNI 46 Jakarta. Sampai pada akhirnya Agustus 2020, UMN resmi telah pindah ke Gading Serpong di kampus kita yang sekarang ini. Nah, kurang lebih seperti itu sejarah singkat mengenai UMN, teman-teman. Nah, untuk memulai presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang gambaran luarnya UMN nih. Dari yang terlihat dari luarnya dulu ya. Ketika perjalanan menuju UMN dan tiba di depan UMN, teman-teman mungkin sudah melihat bentuk bangunan UMN itu seperti apa. Bentuknya memang sangat unik karena dirancang oleh arsitektur dan juga teknik fisika yang mengkolaborasikan struktur bangunan dan juga konsep bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan tentunya. Karena gedung UMN ini telah memenangkan penghargaan se-Asia Tenggara sebagai gedung hemat energi. Nah, dan gak cuma itu, UMN ini memiliki 4 gedung, teman-teman. Ada gedung A yang terdiri dari 9 lantai, digunakan untuk perkantoran, rektorat, dan ruang dosen. Gedung B yang terdiri dari 6 lantai yang digunakan untuk perpustakaan dan fasilitas laboratorium. Gedung C atau kita sebut dengan gedung New Media Tower yang terdiri dari 12 lantai yang digunakan sebagai layanan kemahasiswaan, ruang kelas, dan juga inkubator bisnis yang bernama Skystar Ventures di lantai 12, lantai teratasnya. Dan terakhir ada gedung D yang kita kenal dengan PK Ojong Jakob Utama Tower yang terdiri dari 23 lantai yang digunakan untuk ruang kelas, fasilitas laboratorium, dan sarana olahraga di lantai teratasnya. Biasa kita sebut dengan nama Sport Hall. Nah, fasilitas yang tersedia di sini sangat menunjang kegiatan perkuliahan dan pendidikan teman-teman. Dan gak cuma itu yang keren, teman-teman. Selain fasilitas yang keren dan oke banget, UMN ini menyediakan 4 fakultas dan 13 program studi yang menarik. Nah, di Fakultas Teknik dan Informatika, UMN menyediakan program studi informatika, sistem informasi, teknik komputer, teknik elektro, dan teknik fisika. Untuk Fakultas Bisnis, UMN menyediakan program studi manajemen, akuntansi, dan D3 perhotelan. Untuk Fakultas Ilmu Komunikasi, UMN menyediakan program studi Strategic Communication dan juga Multimedia Journalism. Nah, untuk yang terakhir, Fakultas Seni dan Desain, UMN memiliki program studi Desain Komunikasi Visual, Film, dan juga Arsitektur, di mana hampir seluruh fakultas dan juga program studi di UMN ini sudah terakreditasi A oleh Ban PT loh, teman-teman. Jadi dipastikan mutu dan kualitas pendidikannya sangat terjamin dan oke banget. Nah, selain fasilitas dan juga program studi yang udah oke banget, hal ini memang sejalan dengan tagline UMN, yaitu Excellent Career Begin with Excellent Education.
di mana UMN berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk teman-teman semua dalam memperoleh pendidikan sehingga teman-teman bisa mempunyai karir yang cemerlang nantinya. Seperti namanya, UMN ini memberikan berbagai jenis pendidikan, mau itu pendidikan teori, pendidikan seperti praktek, pengalaman, dan juga soft skill yang akan mendukung teman-teman mampu bersaing di dunia kerja. Nah, dan selain itu, kalau misalnya teman-teman tertarik nih dan mau mencoba menjadi mahasiswa UMN, teman-teman bisa bergabung menjadi mahasiswa UMN melalui jalur penerimaan masuk, jalur beasiswa, jalur akademik, dan tes beasiswa. Nah, jalur beasiswa ini memang disiapkan UMN untuk teman-teman yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik ataupun teman-teman yang merupakan anak kandung dari tenaga pendidik dan yang saudara kandungnya sudah berkuliah di UMN nih. Teman-teman berhak untuk mendaftar jalur beasiswa di mana teman-teman akan mendapatkan potongan keringanan untuk uang pangkal. Nah, selain itu, UMN juga menyediakan jalur akademik untuk jalur masuknya. Nah, jalur akademik ini syaratnya sangat mudah, teman-teman. Teman-teman hanya butuh mempunyai nilai minimal 7,5 atau 75 untuk mata kuliah bahasa Inggris, matematika, TK atau kewirausahaan, dan juga fisika untuk beberapa program studi yang ada di UMN. Nah, teman-teman bisa melampirkan bukti tersebut dan mendaftar di jalur itu. Nah, dan terakhir ada tes beasiswa. Nah, tes beasiswa ini memang disiapkan untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk mendapatkan beasiswa hingga 8 semester. Artinya beasiswa sampai lulus, teman-teman. Nah, dan untuk tes beasiswa ini terbuka bagi semua teman-teman yang ingin mendaftar di semua jurusan dan juga di semua jalur. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur mendaftar di jalur beasiswa dan akademik, tapi ingin tetap mencoba tes beasiswa, teman-teman sangat diperbolehkan. Nah, dan gak cuma itu, UMN tidak menyediakan beasiswa sewaktu penerimaan masuknya saja. Nah, UMN juga menyediakan banyak beasiswa ketika teman-teman menjalani perkuliahan. Nah, seperti ada yang beasiswa yang diberikan oleh alumni UMN melalui kami UMN, dari internal UMN dan juga eksternal UMN. Nah, kalau dari internal UMN, UMN menyediakan banyak beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik. Nah, beasiswa prestasi akademik ini adalah beasiswa yang di-apply secara otomatis berdasarkan teman-teman yang memiliki nilai IP 5% tertinggi di jurusan dan di angkatan teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman termasuk 5% jumlah anak yang memiliki nilai IP tertinggi di jurusan dan di angkatan teman-teman, teman-teman berhak mendapatkan potongan biaya SKS hingga 100%. Nah, dan gak cuma itu, UMN ini ingin menjamin pendidikan setiap anak di Indonesia karena dengan tagline-nya Excellent Career Begin with Excellent Education. Oleh karena itu, UMN juga menyediakan beasiswa orang tua meninggal dan juga beasiswa sosial ekonomi yang untuk membantu dan memotivasi teman-teman agar mau menempuh pendidikan dalam setiap situasi dan kondisi. Nah, terlepas dari itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa UMN ini gedungnya sangat unik dan arsitektur sekali. UMN ini sudah memenangkan juara 1 Asia Tenggara sebagai gedung hemat energi dalam ASEAN Energy Award tahun 2014 untuk gedung C atau New Media Tower-nya. Dan untuk gedung D atau PK Ujung Jakob Utama Tower juga berhasil memenangkan sebagai runner-up 1 gedung hemat energi dalam ASEAN Energy Award 2019. Nah, selang 5 tahun UMN juga terus memberikan prestasi. Dan gak cuma itu, teman-teman, di dalam UMN juga teman-teman bisa mendapatkan pengalaman serta soft skill yang teman-teman bisa dapatkan dari kegiatan perkuliahan maupun kegiatan organisasi, karena UMN memiliki banyak organisasi, kegiatan mahasiswa dan juga UKM yang membantu teman-teman dalam menyiapkan pengalaman dan soft skill-nya untuk bersaing di dunia pekerja. Karena telah terbukti sebesar 90% mahasiswa UMN sudah bekerja sebelum mereka diwisuda. Sangat keren dan membanggakan banget kan, teman-teman. Jadi UMN ini bisa teman-teman jadikan sebagai pilihan kampus untuk menempuh pendidikan. Karena pengalaman dan profesional UMN dalam memberikan pendidikan sudah terbukti dari bukti pengalaman dan juga fasilitas pendidikannya yang sangat memadai banget. Nah, mungkin teman-teman yang membutuhkan informasi lebih lanjut bisa segera mengunjungi UMN nih secara
daring ataupun melalui datang langsung ke admisi UMN. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman telah memperhatikan presentasi pada kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman di kemudian hari untuk menentukan perkuliahan dan juga prospek kerjanya agar tidak salah memilih jurusan. Nah, selain itu saya juga ingin memohon maaf bila dalam presentasi ini saya terdapat kesalahan penggunaan kata dan bahasa yang kurang tepat. Nah, mungkin sekian presentasi materi mengenai UMN pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.